Oke. Jadi sebenarnya materi ini scientific method ya, mungkin minggu depan terakhir ya. Nah, minggu depan terakhir mungkin proses submit atau kalian lebih prepare untuk menulis sampai yang bagian akhir? Atau nanti submit itu kan teknis lah ya. Submit sama cara membalas itu mungkin hanya beberapa bagian aja, nanti saya tunjukkan cara membalas reviewer dan submit kan, submit, balas respon dari reviewer, referee, dari editor, reply editor mungkin hanya beberapa bagian, nanti kalian coba saya kasih hasil reply yang saya itu saya kasih aja nanti ke kalian. Jadi kalau misalkan ada menjawab ke jurnal, mungkin mirip-mirip lah ya, mirip-mirip seperti itu, tidak spesifik sama, tapi saya kira karena jurnal fisika mirip-mirip cara merespon editor gitu. Jadi merespon editor itu juga ada seninya. Jadi jangan bukan sifatnya itu kayak kita itu memperlakukan editor itu apa namanya ya, pihaknya lebih kayak supervisor. Jangan nanti bahasanya juga bahasa yang lebih formal, tapi untuk kayak mirip-mirip supervisor, lebih supervisor. Bukan maksudnya dianggap dia di atas, maksudnya dia di kita membuat bahasanya juga, jangan bahasa juga yang kalau meresponnya itu juga jangan bahasa yang kayak defense gitu. itu jangan. Nanti kan dia kan human juga kan. Nanti kalau dia kan meskipun ada yang fair juga, tapi kan kalau nanti dia lihat kita seperti meresponnya kurang bagus gitu, nanti langsung dia reject. Banyak kejadian ya. Meskipun nanti kalau misalnya agak subjektif, kita bisa melaporkan ke editor. Responnya kita rasa subjektif gitu, tidak mencerminkan standar yang ada misalnya berkaitan dengan korespondensi, itu kita nanti bisa lapor ke editor. Di editor yang menindak kan. Tiba-tiba itu juga nggak bisa. Jadi kalau jurnalnya proper, dia akan mencari alasan dia mereject. Jadi reject itu nggak bisa. Itu berarti jurnal itu berarti nggak proper. Jadi kalau misalnya ada jurnal yang tiba-tiba mereject kamu, itu berarti jurnal itu nggak cocok dengan gaya kita, maksudnya dengan tulisan kita. Mungkin tulisan kita sebenarnya bagus, tapi karena dia sangat subjektif seperti itu, berarti kan dia sistem referee-nya itu nggak bagus, nggak standar lah. Dia ada template untuk menjawabnya. Jadi kalau misalnya saya jadi editor nih, saya punya template apa-apa nanti yang harus saya jawab. Kalau misalnya saya mau edit, mau referee, memberikan reviewer, memberikan referee ke orang. Itu ada tuh aturan template-nya. Bagian-bagian mana aja saya. Dan bukan bagian juga bukan bagian berkaitan dengan bahasa ya. Itu bukan tugas dari referee. Misalnya bahasanya ini bahasa grammarnya kurang bagus nih, itu bukan ke situ dia konteksnya, lebih ke konteks apakah publikasi kita itu memiliki dampak saintifik atau kontribusi untuk komunitas atau enggak, lebih ke sananya dia. Tergantung level jurnalnya juga, ada jurnal yang untuk bagian seperti ini itu bisa submit di jurnal itu dan publish. Ada beberapa jurnal dia punya standar tertentu dia agak tinggi standarnya, kita nggak bisa. Dia punya standar tertentu dia. Soalnya level kebaruannya itu bagaimana, seberapa besar levelnya, sehingga nanti masing-masing jurnal itu kalau misalnya kamu di reject di satu jurnal, kita ikuti apa yang diminta sama referee. Ada juga gunanya kita melakukan submit jurnal itu, nanti ada balasan referee, itu bisa jadi mungkin sebagai pertanyaan atau memperbaiki kualitas riset kita. Jadi jangan anggap sebagai judgement. Iya, kalau kamu anggap sebagai judgement, nggak ada improve nanti risetnya. Jadi mungkin nanti ada ide baru, seperti kalau nggak salah Ryan Noble di publikasi di awal-awal dia banyak reject tuh Ryan Noble, kalau nggak salah terkait dengan laser gitu, Sesharos atau siapa ya, saya lupa. Nah dia itu di awal-awal dia banyak di reject, dengan reject itu dia dapat ide baru tuh.
untuk melakukan riset berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang metode ya. Jadi ini metode ini kan nanti baru kita cek ya yang di kalian kerjakan ya. Nah, di sini berkaitan dengan desain ya, di study employee dan experimental approach to investigate the effect of magnetic field strength on the motion of the charged particle. Misalnya gini, rancangan ini ya riset. Nah, jadi misalkan penelitian ini ya, ini kan berkaitan dengan apa? Pendekatan eksperimen untuk menginvestigasikan pengaruh medan magnet, kuat medan magnet terhadap muatan partikel atau gerak partikel. Jadi pengaruh medan magnet terhadap geraknya partikel ini, misalnya. Kemudian data yang diambil itu measurement were taken using a Helmholtz coil setup to generate a uniform magnetic field. Jadi ini pengukurannya itu dia menggunakan apa ini kayak gulungan kawat gitu, coil setup Helmholtz untuk menghasilkan medan magnet yang homogen ya, yang seragam. Kemudian gerak partikelnya, trajektori partikelnya itu, lintasannya itu di record ya, menggunakan kamera dengan 100 fps ya, fps kalau kamera ya. Nah, ini samplingnya itu 5 different magnetic field strengths, 0.1 Tesla to 0.5 Tesla, were tested to absorb variation in curvature. Nah, ini contoh misalnya metodologi. Ya, pertama ini setup ininya eksperimen kan, kemudian pengambilan datanya, kemudian samplingnya ini. Contohnya ya, misalkan. Tergantung nanti kita cek yang kalian gunakan contohnya ya. Nah, kemudian analisis datanya kita peroleh, ternyata apa? Radius kurvaturnya itu was calculated using the relation. Nah, didapatkan ini ternyata. And result were analyzing using misalnya ya, Python progressing fitting misalnya. Jadi radiusnya itu dihitung ya, menggunakan relasi ini dan hasilnya itu dianalisis menggunakan Python untuk fitting ini ya, regresinya. Nah, ethical consideration misalnya di bagian terakhir itu no human or analytical subjects were involved in the study. Itu ada tuh di bagian terakhir beberapa ada jurnal itu. Ini nggak ada keterlibatan manusia atau objek hewan yang dilibatkan di studi ini kan. Ada beberapa yang ada kan. Kalau misalnya berkaitan dengan medis misalnya atau biologi itu dia ada. Kalau di sini nggak ada. Misalnya ada beberapa jurnal yang harus mencantumkan contohnya ini ya. Contohnya yang lebih panjang nih. The study adopts an experimental design to investigate the influence of magnetic field strength on the curvature of the trajectory of charged particle moving through a uniform field. An experimental approach was chosen because it allows precise control key variables such as magnetic field intensity and initial particle velocity, thereby enabling the possible measurement under well-defined boundary conditions. Ini contoh riset desainnya, contohnya. Lihat di sini kita bukan kalimat apa istilahnya ya, we gitu kan, nggak di study kan dia, lebih ke kata pengganti, nggak ada kata pengganti orang kan, kayak we, I gitu, itu dihindari itu. Kalau we masih bisa, tapi I biasanya lebih formal kita pakai we. Coba aja cek di jurnal, itu nggak ada itu we, I study gitu, nggak ada. Meskipun orangnya satu ya, pakai we, lebih formal, pakai we. Atau kalau kamu menghindari kata ganti, ya buat aja ganti. Dan misalkan ini kan, this study adopts, bukan we adopt ya, this study adopts. Nah, jadi kan lebih ke present kan, adopts an experimental design to investigate influence dan seterusnya. An experimental approach was chosen karena kan yang sudah lewat ini kan, yang sudah berlalu ini kan, was chosen because it allows to precise control key variables. Itu jadi kita bisa juga pakai pas ya di sini, pas di sini.
Ya tergantung konteksnya. Contohnya misalnya saya tunjukkan, meskipun yang bagian yang saya ini pernah saya tunjukkan di saya ikut scientific writing, ada beberapa juga yang keliru. Jadi saya tunjukkan ada yang keliru dari dosen saya waktu saya ikut kelas scientific writing. Nah, di sini nggak ada metode karena ini bagian teori, nggak ada. Jadi langsung, jadi kalau yang di teori langsung saya tunjukkan, misalnya nih ya, ini congress proceeding yang ini. Jadi langsung to the point di sini. Jadi langsung we kan bisa kan ini. We examine the dynamical characteristic of massive integrated scale of it introduced in the Wittgenstein dan seterusnya based on classification and materialization era. We present the analysis of the dynamic in terms of phase dan seterusnya. We bisa kita sebutkan di bagian abstrak. Meskipun satu orang ya, jadi tulisan lebih. Kalau ini tidak ada metode di sini, itu hanya di metode sebenarnya langsung to the point di bagian ini. Di bagian ini. Di sini kan problemnya. Saya tunjukkan ada yang ada metodenya. Ada metode. Kayaknya di sini ada metode. Nah ini ada eksperimentalnya, biasanya ada metode. Nah nih, contohnya riset yang disubmit di Journal Physics Materials, contohnya. Contoh. Ya, kelihatan kalau ini. Ada abstraknya kan? Ini abstraknya. Kemudian abstrak itu juga ada beberapa jurnal yang membatasi ya. Jadi tidak mungkin juga jurnal abstrak satu halaman itu. Di abstrak itu ada jumlah katanya. Ada beberapa jurnal ada membatasi. Jadi kalian cek aja template. Tapi juga harus harus juga meskipun tidak dibatasi misalnya maksimalnya berapa misalnya, harus make sense gitu. Maksudnya tidak juga satu halaman, yang proporsional lah. Jadi kan lihat aja di template-template di jurnal itu dia maksimal rata-rata berapa, ikuti aja. Nanti ada alasan dari referee untuk menolak di bagian awal kalau dia lihat terlalu bertele-tele kan ya, bagiannya. Ini contohnya ini masih proper ini dengan nggak terlalu panjang. Nah, kita langsung ke bagian metodologi. Di bagian metodologi ini kan metodologi all presented kalau ini perhitungan ya, derivative calculation will carry out within Gaussian version dan seterusnya, perform using seterusnya. Ini di bagian ini ya. Dia disebutkan metodologi ini dia berkaitan dengan bagaimana dia melakukan perhitungan.
Well, presented difficult question will carry out within Gaussian version. Nah, dengan menggunakan Gaussian version revision ini 63. Ya, yang ini ya. Perform using dia seterusnya menggunakan ini, ada di sini parameternya mungkin ini, arrange separated dispersion dan seterusnya. Comparison benchmark dataset corresponding to our model chemistry when several Keanu stress model were present dan seterusnya. The function of the molecule exported to calculate particle atomic charge dan seterusnya. Nah, seterusnya. Jadi di sini di metodologi itu kalau misalnya riset-risetnya eksperimen itu langsung berkaitan dengan setup eksperimennya, seperti data setnya, pengumpulan tadi apa? Pengumpulan data, desainnya kalau perlu desain eksperimennya, setup eksperimennya, tunjukkan fotonya. Jadi misalkan seperti apa? Eka kan eksperimen kan, tunjukkan foto setup eksperimen yang kamu buat. Kalau misalnya kamu setup alat, tunjukkan di sini di bagian metode. Ada contohnya, ada? Atau mau share contoh yang kamu yang buat yang S1 itu ada Pak. Oh ya. Karena ikan buat ini kan apa sih namanya model itu. Bentar ya, saya ada saudara datang bentar ya. Nanti sambil tunjukin. Ini nggak sih maksud bapaknya? Iya. Kan punya tuh ada ini kan ada produknya gitu. Nah, gambarnya ini dijelasin. Terus tadi caranya udah masuk ke dalam belum? Ada di ruang mesin. Bang tuh ganteng nggak sih? Benar kan tapi? Ya nggak tahu loh kan kelas loh. Seenggaknya memang iya. Kalau beneran iya emang kalau enggak malas banget. Iya itu orang fix kelas, oke. Kelas apa kak? Iya makanya. Teori Ini aja kan udah di ACC loh sama bapaknya. Apa saudaranya? Bukan kalau dia deh sama bapaknya. kamu aja sendiri kamu gini. Dulu aku pas SD kalau misalnya pelajaran komputer yang nyentuh laptop gurunya
saya dari Ini boleh pakai sini? Boleh. Ya, kelas. Kalau di situ, dan update-nya. Ya, mau bentar ya, sudah melihat. Oke, ada mau tunjukin yang tadi dari BK, coba. Share aja langsung, share. Ada linknya udah? belum di ACC. Belum ACC ya? Oh iya. Oh iya ya. Coba. Oh iya, berapa orang Gak bisa, nggak apa-apa. Nanti share. Ini aja nanti kabel aja. Nanti. Saya stop dulu sharingnya ini. Biar. Oke. Terlalu kelihatan di Zoom. Iya. Oke. Di bagian metodologi. Ini hasil pembahasan. Itu udah dalam bentuk paper atau masih skripsi? Ini udah di Paper. ini sih. Oh, udah. Paper. Tapi yang di bagian ada itunya di bagian yang hasilnya sih Pak di metode. Oh, hasilnya, di hasilnya. Iya, nggak ada ini. Nggak Betul, dikasih Pak. gambar. Oh iya, apa-apa. Kan Itu kan apa? metodenya ini, nah gambaran dari ininya di hasilnya ada gitu loh Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini di bagian metode kan pasti kan yang metode untuk mendapatkan hasilnya kan. Coba kita bahas tadi. Dari atas, Pak.
Nah, jadi kan metode penelitian ini digunakan merupakan penelitian perkembangan apa? Dan seterusnya kan? Pengembangan, ya. Ya. Atau coba kamu jelaskan secara detail yang dari metode yang kamu lakukan. Jadi dari metode ini kan menggunakan metode ADI itu ada analisis, desain, sama development dan implementation, lalu evaluation. Jadi analisisnya itu pertama Eka ke sekolahnya, menganalisis, bertanya kepada guru, metode yang digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah tersebut, terus ke kelas juga, terus bertanya apakah sudah ada metode yang dikaitkan dengan mitigasi kebencanaan. Nah, karena belum ada, jadi Eka membuat desain mengenai materi yang dikombinasikan dengan materi kebencanaan, karena di Bandar Lampung ini termasuk salah satu daerah yang rawan, terutama kayak gempa, terus tsunami, walaupun tidak sering terjadi tapi termasuk rawan. Terus kemudian mengembangkan ini e-modul, jadi materinya itu dikaitkan dengan materi gelombang, dikaitkan dengan mitigasi kebencanaan. Berarti lebih ke sosialisasi lah ya. Iya. Maksudnya pembelajaran lah ya, pembelajaran atau literasi. Benar. Ya, literasi ya. Karena sebenarnya materi tersebut tuh, e-modul tersebut bisa dibaca oleh seluruh masyarakat itu, ya. Tidak hanya anak sekolah. Iya. Nah, kemudian yang kamu kan kamu ambil data tuh kan berarti kan? Iya. Berarti datanya itu dalam bentuk kuesioner atau apa? Iya, atau data pretest, post-test gitu? Kuesioner? Ada pretest, post-test, sama di awalnya itu ada wawancara. Terhadap gurunya terkait metode pembelajarannya. Oke. Nah, terus kesimpulan yang kamu dapat? Kalau kesimpulannya dari 3-4 sekolah yang Eka datangi itu belum ada yang dikaitkan dengan mitigasi kebencanaan tersebut sih Pak. Terus metode pembelajaran yang menggunakan e-modul itu masih jarang digunakan. Iya. Kebanyakan masih menggunakan textbook, buku-buku. Oke. Kemudian ada korelasi yang kamu dapatkan kayak data statistiknya ada nggak di sini? Data statistik kamu ambil data. Nah itu kan ada tuh datanya lebih ke apa tuh? Lebih ke data ini kelayakan dari e-modulnya itu sama ketertarikan siswanya terhadap materi tersebut yang sudah dikomunikasikan dengan mitigasi kebencanaan dalam bentuk e-modul itu, mereka tuh tertarik tidak membacanya gitu loh Pak. Oke. Sama kan ada pretestnya, jadi dari hasil pretest post-testnya itu mereka tuh ada kenaikan tidak gitu. Oke. Kenaikan literasinya? Iya. Nah, kamu tunjukkan naik? Naik Pak. Naik ya? Karena mereka tuh kayak tertarik. Oh itu yang modul yang kamu buat ya? Iya, karena modulnya kan di sini ada sedikit animasi gambar-gambar sama ada videonya dari YouTube gitu Pak, bisa diputar. Nah, ada mereka lebih ini ada, ini maksud saya. Nanti kan ada datanya kan? Iya. Layout, kayak grafikannya, tipografinya. Oke. Jadi tidak hanya kualitatif aja kan, ada data yang dikumpulkan. Sebenarnya mau dia penelitiannya seperti ini misalnya tidak lebih ke eksperimen di lab misalnya, itu kan eksperimen out ya, maksudnya di luar ya, masih langsung ke masyarakat. Itu sebenarnya sama. Berarti kan kamu ambil juga kan sampling ya kan, berapa orang yang kamu ambil kan? Oke. Nah itu kesimpulannya berarti ya, kesimpulannya. Udah kamu submit gak ini ke jurnal? Belum. Terakhir diminta sama dosen draftnya tapi belum ada kelanjutannya sih. Spesifik ada hanya satu sekolah atau beberapa sekolah? Yang dimasukkan ke dalam data ini 2 sekolah? Iya.
Itu kalau penelitian seperti ini mungkin masuk di jurnal pendidikan fisika bisa ya. Fisika. Jadi kalau ini submit aja supaya nambahin portofolio aja. SMA 5 ya sama SMA 5 sama SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ada 45 tadi pesertanya. Iya, benar. Oke, ya bagus ya. Mungkin dari apa? Mau Jasmine dulu atau mau Trisna dulu? Tunjukin metodenya Pak. Iya, metodenya. Kita mau tunjukin nih. Oke, ini aja. Berarti saya pakai sisi ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa, boleh. Boleh. Kita sambil apa, siapin apa dari Yasmin. Bagian yang mau kamu presentasikan. Siapin aja, maksudnya masuk ke itu aja. Ke Meet. Dari jurnal langsung nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, oke. Di Zoom aja, Zoom. Sampai di jurnal apa ini? Telepon dari Pak namanya. Win juga ini Pak. Oh, dari Win. Iya. Oke. Jurnal Hydrological Environment Sustainability. Apa ini problemnya? Oke. Itu berarti lokasi pengambilan sampel ya? Iya, masih Iya, pengambilan sampel ya. dan konteks biologinya. Goyang-goyang. Oh, iya. Atau mau perlu itu? Itu bisa. Oh ya, bisa. Ini datanya ini Segincal Timur ini Pakai topeks tidak Pak? Data sekunder juga. sekunder ya. Iya. Makanya tadi celah itu apa? Dari pemilihan bukan di Lampung kan ini kan? Ini Dari di Lampung. Lampung itu. Iya, di Oh. Lampung. Di apa namanya? Suoh antara daerah Sekincal Pak. Lampung Barat. Umur ya. Lampung Barat. Oke, itu berarti lokasi pengambilan sampelnya ya. Ya, lokasi pengambilan sampel dan biologi dari daerah Ya, penelitian. pokoknya apa istilahnya? Tempat ini. Ya, tempatnya pasti. Nah, itu kan data ya kan? Ini data. Yang mana Pak? Itu data acquisition processing timeline, proses pengambilan iya, datanya kan? datanya sampai 2023. Ya, oke. Terus di prosesnya di ini Institut Teknologi Sumatera Oke. di fisika. Oke. Terus kalau untuk ini keterangan apa penjelasan lebih lanjut tentang yang data yang digunakan Pak itu Topex. Oke. Topex apa namanya satelit Topex. Oke, Di oke. sini ngambilnya di website ini terus untuk dapetin apa? Untuk dapetin gravity anomalinya data anomalinya. Oh, itu pokoknya berkaitan dengan sampelnya sama datanya ya, Ya, spesifikasi sampel. datanya segala macam. Kemudian processingnya ya itu. Ya, ini prosesnya pakai software apa aja sampai didapatkan apa aja. Oke. Ini sumbernya. Terus yang ini adalah parameter model dan asumsinya Pak. Kayak subheading lah ya. Ya, Nah, jadi yang tadi coba metodologi, yang tadi metodologi itu kan dia yang besar kan, ini subheadingnya kan, nah itu bisa seperti itu atau bisa juga dalam satu format seperti yang tadi saya tunjukkan ya kan, bisa atau seperti ini subheading boleh, tergantung apa kita itu kalau itu. Kalau yang metode itu memang ada beberapa jurnal buat template harus ada metode, tapi ada beberapa jurnal nggak perlu, tapi secara implisit ada metode. Tapi kalau buat subheading apapun, tapi kalau orang baca itu sebenarnya metode. Tapi kalau ini kan di template-nya udah ada harus metode kan. Berarti kamu masukkan subheading ini kan ini juga bergantung kajian risetmu.
Kalau kajian riset mau material kan juga subheading-nya beda kan. Nah, itu lebih fleksibel. Tinggal kamu baginya aja. Supaya mudah ini kan supaya lebih mudah dimengerti kan. Oke. Terus habis itu itunya datanya, limitasi datanya. Dari data. Oke. Kalau yang bawah ini datanya diapain atau dianalisisnya gimana ini kayak gini Pak? Data kompleks tadi. Pokoknya cara mengolah datanya ya. Oke. Terus itu tadi cara ngambilnya gimana dari situ. Tapi kalau pas yang ini kelihatan nggak ya? Di situ bagus nggak kelihatan atau karena layar ini ya? Di sini agak besar sih Pak, memang Oh. resolusi saya jelek. Lebih ke layar resolusi ya. Oh. Tapi kalau di jurnal aslinya enggak ya? Enggak. Nah, itu maksudnya diperhatikan ininya kalau misalnya nanti kamu mau melakukan riset yang mirip, ini harus jelas. Iya. Ambil resolusi yang bagus. Bagus. Yang bagus. Karena sebenarnya ini SS-an Pak. Oh, screenshot. Oh, iya. Screenshot. Makanya buram. Iya, iya sih. Kalau perlu gambar atau apa itu, kalau misalnya yang bikin gambar, yang seperti saya diskusi kemarin dengan Pak juga ini ada SP, dan juga gambar vektor. Oh iya. Bikin gambar yang vektor, misalnya pakai Corel ya, Corel atau atau Inkscape. Inkscape atau apapun lah ya, gambar vektor supaya nggak pecah pas di publish gitu, nggak pecah. Jadi ada beberapa jurnal dia itu spesifik harus pas resolusi gambarnya ada tuh disebutkan ya beberapa. Jadi pas submit awal biar kalau misalnya udah buram gitu dia kan yang itunya berarti menganggap kita kurang proper kan dalam submit. Nah, itu untuk menghindari itu. Oke, lanjut. Ada lagi data presisinya. Ya. Terus ini apa prinsipnya lah Pak? Prinsip teori penjelasan. Ilustrasi. Pak itu udah Pak. Ya. Pokoknya ini berkaitan dengan pengolahan data dan kaitan teori dengan ini yang metode yang digunakan. Oke. Ya bagus. Besok ini berarti ya. Udah Pak. Sudah ya. Ada satu lagi sih sebenarnya tapi bukan saya yang penulis. Oh iya, nggak apa-apa. Atau mau nunjukin lagi atau cukup ini aja? Mau sih cuma lemot banget ini kalau di. Oh ini. Agak lama Pak. Oh iya. Oke, lanjutnya Yasmin ditunjukkan. Bapak aja. Oh ya boleh. Boleh ke saya. Ya, oke. Di scroll aja. Nggak terlalu kelihatan ya di zoom ya. Oke. Kan kalau di bagian pertama ini saya lebih ke ini Pak, desain penelitian lah, kayak ada lokasi, kan ini pengambilan datanya, terus lokasi kan, untuk titik di mana teleskop ZTLTS. Iya. Nah, terus instrumen yang dipakai. Oke. Nah, ini kan mountingnya apa, filternya apa. Nah, terus ini sama pengolahan dengan data dan di teleskop. Using ini kan mengolah data pakai software apa ini flowchartnya yang sebenarnya ini kurang lebih jernih apa ya beda ya bagusnya makanya saya bilang tadi kalau berikutnya nanti buat yang lebih bagus. Nah kalau saya nanti yang di TA ini saya detain resolusinya ya. Ini kelihatan banget ya bedanya. Iya. Terus di sini tentang sky brightness ini kalau nggak salah kecerahan pakai SGM, saya data untuk pengolahan sebenarnya. Oke. Yang ini kan saya campuran datanya itu ada yang sekunder ada yang primer. Oke, ada yang kamu ambil juga data. Kalau data yang primer, data sekundernya itu data bulannya, si objek hilalnya. Kalau ini data cahayanya, itu saya primer, saya ambil sendiri.
Nah, terus ini calculating-nya, sebenarnya kan cuma persamaan perbandingan doang ya Pak ya, dia cuma kontras, perbandingan kontras. Terus ini moon surface brightness. Ini untuk perhitungan analitiknya, itu kan pakai data yang ada gitu kan, pakai data ini. Terus perlu variabel posisi, makanya didapat dari Skyfield Library dari JPL NASA. Terus, berarti ini proses perolehan data sih Pak sebenarnya. Atmosfer influence ini juga dia. Itu berapa halaman ini? Totalnya 11 Pak. 11 poin. Kalau ini atmospheric influence ini dia cuma ngejelasin faktornya aja sih, mungkin harusnya nggak masuk ke metode ini. Iya, bagusnya metode itu lebih ke tadi ya Pak. Teknis-teknisnya ya Pak. Misalnya sampelnya apa? Oh, kalau nggak salah ini sebelumnya saya masukin rumusnya, tapi sama pemimpin saya dibilang nggak usah ada rumus, satu aja rumusnya, makanya saya masukin rumus utama aja ini gitu. Sebenarnya kalau nggak salah aslinya ada rumusnya ini. Iya. Rumus persamaan relay ini. Iya. Kan yang tadi saya sampaikan itu kan, pertama itu kan berkaitan dengan samplingnya kan, datanya itu bagaimana cara memperoleh datanya, pengambilan data. Iya, ini seharusnya saya masukin persamaan biar relate. Iya, ya, atau persamaan yang berkaitan seperti yang tadi, seperti yang buat sama Trisna kan, yang berkaitan dengan itu ya. Meskipun kadang kalau yang riset teori agak campur hasil dan pembahasan. Tapi yang jelas bagaimana cara mendapatkan hasil itu diturunkan, kalau dari risetnya teori diturunkan di situ lebih ke nanti result and discussion itu lebih ke hasilnya, bentuk penjelasan hasil yang kita dapatkan itu di result and discussion. Kalau yang di teori. Oh ya, ini kan versi revisi Pak, yang versi sebelumnya itu. Ini yang versi sebelumnya, itu memang saya masukin banyak persamaan dan kayaknya terlalu kompleks ya. Makanya saya pangkas-pangkas aja. Nih ini kan yang cara ngedapetin kurang jelas itu di itu. Ini. Ya. Oke. Cara ngedapetin permukaan bulan kalau nggak salah ini. Terus ini kecerahan area bulannya. Misalnya sangat-sangat kompleks sih. Calculating atmospheric influence. Yang versi revisi saya cuma masukin atmospheric influence aja gitu. Sebenarnya nggak masalah sih dibuatkan persamaannya, nggak apa-apa. Karena kan itu berkaitan dengan data yang diambil kan. Berkaitan nggak apa-apa. Iya, kan tergantung ininya sebenarnya. Jadi keterbatasan dalam penulisan. Maksudnya kan ada beberapa jurnal yang membatasi halaman. Iya. Membatasi halaman, jadi kamu bisa sederhanakan. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak masalah. Oke. Supaya nanti orang bisa membaca konteks yang kamu tulis. Konteksnya apa? Jadi tidak mengambang dia. Jadi kalau misalnya kamu nggak tunjukkan persamaan, justru orang bingung kan? Nah itu pentingnya. Jadi ada atau nggak ada persamaan itu nggak ada masalah. Kalau persamaannya, asalkan jangan kamu turunkan rincinya kan? Jangan di bagian ini secara implisit. Nanti boleh di bagian appendix. Kamu kamu lihat mungkin di publikasi saya, itu bagian appendix ada yang panjang, itu boleh di appendix. Tapi apa? Appendix itu kan buat orang yang niat membaca kan? Orang sekilas kan dia nggak mungkin ada appendix. Jadi bagian-bagian yang nggak terlalu penting taruh di appendix. Misalnya gambar nih misalnya. Gambar itu ambil gambar beberapa gambar aja. Jangan semua gambar yang kamu tunjukkan. Misalnya kan kamu hasilkan 20 gambar misalnya seperti Eka misalnya. Jangan tunjukkan. Nanti kalau misalnya perlu ada supplemented materials boleh di-upload di dalam jurnal kita atau taruh di appendix. Sama seperti kita nulis skripsi kan. Kalau ada bagian gambar yang banyak gitu, ambil beberapa gambar yang mau kamu jelaskan. Tapi kan beberapa gambar itu kan sebenarnya sama konteksnya kan. Kamu kan ambil sampel, nah, jadi ambil gambar beberapa yang sama, salah satu contoh. Nah, itu yang masukkan. Beberapa gambar lain ya taruh dari itu.
Ya oke, bagus ya. Jadi kalau yang ini seharusnya lebih tepat yang ini. Kalau ini kan cuma saya cerita aja Iya, gimana. iya, Kalau ini iya. memang ada calculating-nya. Ya, kalau ada calculating ya itu harus ada Samaan. ya persamaannya, karena kan nggak kualitatif kan, Heeh. soalnya yang nggak sosial Terus, mungkin. nah ini juga kan kalau di sini saver contrast and Kilme contrast. Nah di sini kan saya jelasin si saver contrast ini dia kayak mana definisinya, terus persamaannya apa dan sebagainya. Baru flowchart-nya. Oke. Oke. Jadi, Ini yang tadi di conference proceeding itu ya? iya. Oke. Itu sih, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Selebihnya lebih ke teknis sebenarnya sih, lebih ke bahasanya. Bahasa. Kalau sekarang kan udah lebih ini nanti kita bisa diskusi. Nanti kalau misalnya kalian mau ini, boleh kita diskusi. Kalau misalnya habis kuliah ini juga sampai di jurnal ya apa-apa. Atau ke dosen yang masing-masing kan juga sudah ini apa? Sudah bisa ditanyakan masing-masing berkaitan dengan ini. Selebihnya itu lebih ke latihan sih, latihan menulis. Saya juga pernah di reject juga kalau masalah itu, reject jurnal pernah juga. Contoh-contohnya ya, riset desainnya, misalnya ini kan, ini subheading ya kan, riset desain ini yang sederhana aja, riset desain, rancangan risetnya ini apa, kemudian setup eksperimennya apa, sini, ya, bukan ya, kemudian karena biasanya dia itu sudah dilakukan, kalian bisa lihat di sini, itu past tense semua ini, pas, ya kan? Pas kan? Karena udah dilakukan. Kalau yang di bagian ini masih umum kan ini di study adopts ini kan umum kan ini? Ya, kalau ini secara umum ini yang pasti umum ini. Kemudian kalau ini pendekatan ini yang untuk eksperimennya, ini kan sudah berlalu kan? Ya, sudah dilakukan. Jadi diperhatikan juga bagian grammarnya. Jangan will. Ya kan akan dilakukan kan udah berhasil kan dilaksanakan kan, jangan will itu nanti boleh apa propose bisa propose further ini kan, tapi bukan will, biasanya ada untuk eksperimen lanjutannya apa gitu kan, kayak misalnya further suggestion gitu kan, untuk yang lebih jauh atau saran-saran berikutnya boleh. Ini juga rata-rata di sini pas ya, ada juga ya tergantung. Kemudian kalau perlu nih ethical and safety consideration, experimental didn't involve human or animal subject, ethical safety protocol were followed when operating high current supplies. Ini kan, jadi disebutkan jangan nanti menggunakan human kan di situ untuk subjek ininya, ya itu ya nggak dihindari kan. Nah itu metodologi kalau misalnya ini komputasional. Di computer analysis we simulated, ini misalnya model and numerical scheme ya, misalnya komputasional atau riset yang sekunder lah, pengolahan datanya buat di situ model dan kemudian initial condition and parameters, misalnya kalau perlu ya, particle where initial integration distributed velocity center at zero dan seterusnya, misalnya. Nah ini berkaitan dengan initial conditionnya dan parametersnya, kemudian dan perbandingan kan, berarti kan kalau ini kan berarti kita simulasi nanti kita bandingkan kan hasilnya. The simulation result berarti dan cross qualitative against experimental measurement. Berarti ini simulasi ini harus kita bandingkan dengan apa? Ya, simulasi bisa dengan teori kan, atau dengan eksperimen kan.
Harus ada pembanding. Jadi apa gunanya pembanding? Berarti untuk validasi eksperimen kita kan, benar atau enggak kan? Jadi kalau kamu melakukan riset hanya kamu sendiri kan nggak ada sekarang. Saya pernah sampaikan hampir segala lini riset itu berkaitan. Jadi makanya nanti di bagian pustaka itu kan kalau misalnya nggak ada pustakanya berarti kan kamu sendiri yang melakukan riset. Iya kan? Itu nggak ada sekarang. Bisa dibilang nggak ada riset-riset. Kecuali kamu riset bahasa tertentu yang belum ada orang melakukan riset di bahasa itu, nah itu bisa. Ada. Itu bisa dipakai. Nah, tapi kalau sekarang enggak. Nah, kemudian riset-riset yang itu juga sebisa mungkin ambil yang paling terbaru. Jadi kita itu harus update informasi juga. Kalau bisa sebisa mungkin 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Paling bagus. Kebanyakan ya. Kecuali yang udah kayak standar, kamu harus mengarahkan cukup buku tertentu, itu boleh ambil buku itu. Tapi kalau riset-risetnya masih ini 5-10 tahun terakhir diambil. Jangan riset yang update, yang out of date, yang udah lama gitu. Ternyata sebenarnya ada orang yang udah melakukan. Nah, itu sebenarnya itu alasan kenapa riset-riset terbaru. Jadi jangan sampai juga kalian cek juga riset yang kalian kerjakan itu udah pernah dikerjakan orang. Itu pasti nanti di reject di bagian publisher ya. Tapi kalau kamu risetnya spesifik, misalnya seperti eksperimen misalnya, seperti kalau misalnya Tisna, lokasi tertentu, itu kemungkinan riset-riset yang sama itu kecil. Nah itu keuntungan. Iya, keuntungan karena apalagi di Indonesia ya, apalagi misalnya kamu ambil topiknya berkaitan dengan pengambilan data lapangan di Indonesia atau di Lampung, itu kan nggak banyak orang luar kan yang mengakses kan. Orang Indonesia kan nggak banyak di penelitian yang sebidang dengan kamu kan. Nah, jadi kebaruannya banyak. Nah, nanti mungkin perbedaannya di metodologi kamu pengambilan data atau bagaimana kamu menyajikan datanya kan, menginterpretasikan hasilnya kan. Jadi kesananya. Pak, maaf saya mau tanya. Jadi kan yang di penelitian saya itu kan kayak ini mengkonfirmasi model yang udah ada sebelumnya, tapi dia tuh di tahunnya yang udah lama, kayak 9 tahun. Akhirnya model itu namanya model Hutchison yang menyatakan bahwa Pulau Bangka ini ada di bagian Malaya Timur. Nah di sini tuh saya tujuannya mau membuat model baru untuk mengkonfirmasi si model Hutchison ini. Nah namun di sini ada juga Pak penelitian yang udah dilakukan oleh Nong et al. Tahun 2017. Jadi sama-sama di sini saya mau membuktikan dua model itu. Nah kalau itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Verifikasi berarti sekarang. Atau kamu bikin model baru untuk model yang lebih bagus untuk dengan akomodir keduanya. Saya mau membuktikan sama nggak sih sama kayak si Hutchison ini, atau dari yang punya saya ini ada yang terbaru gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang harus seperti itu. Harus ada model-model. Makanya kan saya pernah sampaikan model-model itu kita bandingkan. Bahkan kalau mengajukan model baru, mana kebaruannya kamu dibanding sebelumnya. Tapi kebaruan kamu itu tidak mengacuhkan yang lainnya, tapi mensupport. Tapi ada batas-batas kebaruan kamu itu di mananya yang kamu misalnya gitu. Jadi dia itu kayak ada region, misalnya gini ya. Misalkan gini ya, model. Misalnya ada model seperti ini kan. Ini kan. Ada beberapa orang model lain kan. Ya. Ada model lain lagi ini. Sementara datanya di sini. Mana yang bagus modelnya? Dekat dengan ini kan, ini misalnya model kamu kan? Ya. Nah, di region ini tetap berlaku kan model-model lain kan? Di skala yang sini kan model yang semua itu kalian itu kayak convergen di satu region. Di region ini enggak. Tapi tetap yang model ini juga kan belum, misalnya model itu ternyata datanya gini ya. Tapi semua model itu kan belum dekat ke sini banget kan? Masih ada peluang untuk menambah ke sini kan? Oh, lebih dekat. Ya, masih ada peluang lagi menambah ke sini kan? Nah, itu.
kebaruan. Saya takut ya Pak, kalau misalkan nanti, saya kan ada mikir-mikir aneh ya Pak, kalau misalkan nanti model saya dibuat itu jauh dari yang paling awal gitu, itu nggak masalah. Itu kan banyak kemungkinan, apalagi kamu kan bermain dengan data lapang kan. Kamu tinggal membahas eksperimen apa, mungkin model kamu itu yang lebih bagus bisa jadi. Masih ada kemungkinan karena kamu kecuali spesifik data itu di tahun itu di ini kan berbeda. Kamu ambil di data tahun berapa itu pasti berbeda dengan di data dari tahun itu berbeda, ya kan? Iya. Kan dia makanya kan di situ kan disebutkan pada pengambilan data itu kondisi seperti apa, misalnya temperaturnya, kondisi cuacanya di tahun berapa itu berpengaruh. Sehingga makanya perlu di bagian metode itu disebutkan spesifikasi penelitiannya kan, intinya spesifikasinya kan, supaya relate dengan di tahun itu. Jadi kalaupun ada orang membantah, oh oke, di tahun yang berikutnya kan pasti berbeda gitu. Cuacanya segala macam. Banyak kan kemungkinannya kan. Makanya kan misalnya saya melakukan eksperimen. Harus ada kan di room temperatur, di ini, di lab yang mana, alatnya apa. Nanti saya buat di daerah lain di temperaturnya lebih tinggi beda lagi hasilnya. Makanya ada tuh istilah di kimia itu atau di material atau di fisika room temperatur kan, karena itu mempengaruhi hasil room temperatur. Jadi kalau kamu di kondisi yang dingin beda lagi hasilnya. Ini nggak masalah, jadi nggak usah ragu-ragu. Jadi maksudnya, tapi kalau kamu udah lihat kan model kamu, data kamu, setupnya, pengolahan data kamu udah sesuai, update sudah. Mungkin bisa jadi yang kamu tunjukkan itu memang model kamu itu yang paling pas. Tapi kalau misalnya bagusnya memang diverifikasi. Oh ternyata ada batasan di saya di mana. Itu gunanya di pembahasan. Batasan saya, model saya bagus di sini. Tapi yang kita tonjolkan itu kebagusan, ini kita bukan kesalahannya. Nah, jadi misalnya saya dapat data misalnya. Nah, saya dapatkan presentasi orang misalnya dapatnya dekatnya itu 0,5. Saya dapat 0,01. Bagusan saya dong kan? Ya udah. Maksudnya saya itu tingkat kesalahannya sekian, orang 0,5. Jadi dalam riset kalaupun salah nggak masalah. Jadi publikasi kita itu kalau kemungkinan juga salah itu tidak masalah. Asal jangan bohong. Iya. Jangan dimanipulasi seolah-olah nanti hasilnya sama itu jangan. Karena itu kan Hutchison dan yang et al itu kan kayak ya udah peneliti gitu kan. Yeah. Jadi saya aduh masa bisa sih Yeah. sama modelnya sama mereka. Oke. Nah itu ya. Ya nggak apa-apa. Kan namanya belajar. Pusing juga Pak. Iya. Saya selalu memantau akses. Iya. PPN udah ada. Iya. Oke ya. Ya mungkin kuliahnya sampai di sini dulu ya, mungkin ya. Maaf ya. Nanti mungkin yang terakhir nanti pekan depan